DNA Aidit seorang Habib, tanda tanya ya. Tanda tanya ini bukan nuding, ini tanda tanya. DNA Aidit seorang Habib, tanda tanya. Ini penjelasan Robitoh terkait silsilah nasab daripada gembong PKI ini, si Aidit ini. Robitoh Alawiyah menegaskan, ya kan? DNA Aidit bukanlah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Jadi bantahannya bukan karena bantah doang. Ada faktanya, ada datanya. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara, Selasa 1 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah, dan rezekinya tidak pernah putus-putus. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang juga. Nggak mau bela nasab habaib juga, nasab alawi juga. Apa kabar otak? Otak mana? Otak pakai otak. Ini banyak para buzzer-buzzer ya kan, ada yang gembul, ada yang cungkring, ada yang apa preketek dan sebagainya macamnya. Itu ternyata Habib itu, dua Balawi itu adalah PKI. PKI, teriak PKI dan lain sebagainya macam, komentar-komentarnya nyeleneh di bawah. Nah, kita kan itu ngomongnya pakai mikir, pakai data, pakai fakta, mikir, ya kan. Ini kalau komentar-komentar kayak gitu kan orang-orang yang kelihatan banget gobloknya gitu kan. Kelihatan banget dungunya dipertontonkan gitu kan. Balawi PKI, PKI Balawi itu kelihatan banget goblok gitu kan. Nggak pernah baca, dia nggak pernah belajar, nggak tahu sejarah yang sebenarnya, ya kan. Nah, di sini ada Republika Jabar, ya kan. Penjelasan lengkap. Aidit itu PKI itu, ya kan. Apakah Balawi keturunan Nabi atau zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Jangankan bicara Balawi, jangankan bicara nasab. Ya kalau bicara nasab, ya kan, apakah Soekarno itu dan keturunannya di bawah itu keturunan PKI juga? Kan nanya lah, masa nggak boleh nanya? Kalau ada Nasakom di situ, nasionalis, komunis, dan apa itu, nasionalis, komunis itu, Nasakom itu, coba, apakah itu keturunannya di bawah PKI juga? Kan enggak. Jadi orang itu bisa dikatakan PKI atau enggak ada hubungannya sama nasab. Nggak ada hubungannya sama nasab. Tapi hubungannya pakai otak, mikir gitu kan. Nah, penjelasan Robitoh Alawiyah dari Republika Jabar di sini sangat jelas nih. DNA Aidit seorang Habib, tanda tanya ya. Tanda tanya ini bukan nuding, ini tanda tanya. DNA Aidit seorang Habib, tanda tanya. Ini penjelasan Robitoh terkait silsilah nasab daripada gembong PKI ini, si Aidit ini. Robitoh Alawiyah menegaskan, ya kan? DNA Aidit bukanlah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Jadi bantahannya bukan karena bantah doang. Ada faktanya, ada datanya. Nah, kita lanjut aja saudara ceritanya. Kisahnya. Nama DNA Aidit disangkut pautkan dengan salah satu warga keturunan Rasulullah. Nah, Aidit pakai T ya, bukan Aidid gitu kan. Seperti Mu'annas al-Aidid kan pakai D kan gitu kan. Ini kan Aidit pakai T ya kan. Disebut sebagai salah satu marga yang merupakan zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Republika menelusuri kebenarannya, klaim jika Aidit adalah keturunan Rasulullah dengan mencari tahu melalui Robitoh Alawiyah. Nah, Republika ya kan mencari tahu ke Robitoh Alawiyah, ormas Islam yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan dakwah dengan salah satu tugas utama mencatat silsilah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pada 20 September bulan lalu, saudara, Republika mendapat keterangan dari Ketua Umum Robitoh Alawiyah, Habib Zain Umar Smith, rahimahullah, yang saat ini sudah almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Saat itu, Habib Zain menegaskan DNA Aidit bukanlah anak cucu Alawiyin, bukan nasab Alawi. Nah, menurutnya hal ini perlu ditegaskan karena menyangkut nama Aidit. Aidid sebagai D, ya kan, da gitu kan. Ditegaskan karena menyangkut marga Aidid dan salah satu dalang pemberontakan G13 PKI. Nama baik marga Aidid yang tersohor dan diabadikan dalam kamus-kamus ensiklopedi itu tercereng oleh namanya gembong-gembong PKI seperti Aidid, DN Aidid, Dipa Nusantara Aidid. Nah, menurutnya nama DN Aidit itu dianggap akan menjelekkan nama baik semua warga Alawiyin. Bahkan Habib Zain mengatakan bisa berdampak kepada nama Sayyidina Husain radhiyallahu an sebagai anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. DN Aidit bukanlah anak cucu Alawiyin. Dipa Nusantara Aidit bukan cucu Alawiyin, bukan cicit nasab Alawi. Karena silsilah nasabnya tidak ditemukan dalam kitab pegangan yang dijadikan pedoman lembaga nasab yang ada di Indonesia gitu. Nggak ada ternyata. DN Aidit bapaknya tuh siapa nggak jelas gitu kan. Nah, Habib Zain kemudian menjelaskan, berdasarkan penuturan atau fatwa dari para sesepuh Alawiyin, nasab itu dimulai saat hijrah pedagang Arab. Ceritanya ada pedagang Arab, ya kan, dari marga Al-Aidid ke kota Palembang. Nah, pedagang Arab datang ke Palembang. Nah, dikuatkan juga sumber-sumber media cetak yang terbit pada kurun waktu 1950, 1960-an lah, ya. Nah, pedagang Arab ini yang hijrah ke Palembang, nikahin janda.
Janda penduduk lokal yang sudah punya anak yang bernama Nuh. Sudah punya anak. Bukan janda nggak punya anak. Janda yang sudah punya anak namanya Nuh. Nah, Nuh ini menjadi anak angkat dari pedagang Arab tadi. Anak angkat Nuh ini ceritanya. Awal di situ, Nuh. Anak angkat dari pedagang Arab. Bukan keturunan Arab gitu. Anak angkat. Nah, Nuh. Nah, karena waktu cara penulisan Al-Aidit dari waktu ke waktu, maka nama Al-Aidit disebut berubah menjadi Aidit pakai T dalam bahasa setempat. Yang jelas, mau Aidit, mau apalah, mau Idit kayak mau apapun namanya. Dipa Nusantara Aidit itu gak ada hubungannya dengan pedagang Arab yang hijrah ke Palembang. Karena sosok awalnya Nuh itu adalah anak angkat, anak comotan, ya kan, anak asuh ya, bukan anak langsung keturunan daripada pedagang Arab tadi, yang nasabah Alawi tadi. Nah, setelah Nuh dan istrinya meninggal, Ja'far bin Nuh dibawa ke Jakarta dan diasuh keluarga paman adik ibu. Jauh setelah itu, tepatnya ketika Ja'far dan bin Nuh ini, Nuh punya anak namanya Ja'far. Nah, Ja'far bin Nuh dewasa, dia terpengaruh oleh ajaran-ajaran komunis sehingga menjadi bagian dari anggota Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya dia mengganti nama dengan Dipa Nusantara Aidit yang kelak menjadi gembong komunis di Indonesia. Ja'far bin Nuh ya. Dipa Nusantara ya. Bin Nuh, bukan bin Aidit, bin Ba'lawi, nggak ada. Jadi segini aja, udah cukup, ya. Udah cukup mengkonter ya kan, isu DN Aidit adalah Ba'lawi. Tidak ada. Jadi kalau buzzer-buzzer itu komentar, mau paman gembul kayak, paman kurus kayak, mau om botak kayak, mau gus botak kayak, gus pakai anting kayak, atau apapun namanya lu ya, biasain. Kalau ngomong tuh mikir dulu, ya kan. Emang nggak takut itu nanti kalau mati kuburannya ambles kayak yang terjadi pada yang sudah-sudah kan gitu. Banyak tuh korban-korban mubahalah ya kan. Banyak tuh efek dampaknya mubahalah. Yang terbaru-baru ini ya kita lihat aja, saksikan bagaimana nasib rezim yang sekarang itu gimana. Bener kan, di doa ulama, doa habaib yang lurus, termasuk doa saudara mungkin ya kan. Semoga mereka dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya kan? Hari ini aja Al-Fakih baru tahu ternyata ada konferensi pers. Itu tim pengacara Pak Aziz Yanuar, juru bicaranya Imam Besar Habib Rizik Syihab, akan gugat Jokowi ke pengadilan. Toba, kurang ngenes apa lagi? Udahlah selesai jabatannya, harusnya pensiun, harusnya seneng-seneng, harusnya main sama cucu, tapi harus menghadapi persidangan. Banyak persidangan nanti setelah pensiun. Nah, itu salah satu contoh junjungan para buzzer ya kan. Yang tidak lain bukan adalah Mulyono. Itu nasibnya tragis setelah pensiun. Apalagi buzzer-buzzer ini yang bilang Ba'lawi atau bukan. Siapa mereka gitu kan. Junjungannya aja nggak lepas dari kezoliman yang nanti akan dia tuai sendiri, akan dia panen sendiri. Menanam kezoliman, ujungnya kezoliman, hasilnya nanam kebaikan, dapatnya kebaikan. Nanam kemaksiatan, ujungnya dapatnya kemaksiatan. Nggak ada. Nanam kemaksiatan dapatnya happy endingnya bahagia. Nggak ada. Itu cuma ada di dongeng-dongeng. Paling iya kayak gitu. Jadi jelas kita harus tegaskan sama-sama, Aidit bukan keturunan Ba'lawi. Aidit nggak ada hubungannya dengan nasab Ba'lawi. Karena dia sendiri punya bapak, punya kakek. Itu pedagang Arab yang diangkat jadi, dicomot jadi anak angkat, anak asuh. Nikahin janda yang udah punya anak. Jadi nggak ada keturunan dari nasab Ba'lawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ngotot juga Aidit itu nasab Ba'lawi, berarti otaknya harus di reset ulang. Ngeri.